Untuk memantau kondisi terkini di lapangan, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani yang saat ini berada di Kebon Pala, Jakarta Timur. Selamat pagi Irin. Irin, bagaimana kondisi banjir di kawasan Kebon Pala sejauh ini? Berapa keluarga yang terdampak dan bagaimana kondisi mereka saat ini Irin? Saat ini saya berada di Kampung Kebon Pala, tepatnya di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. Kalau Anda bisa lihat, saya akan tunjukkan bagaimana suasananya. Ini banjirnya sudah selutut saya di tempat saya berdiri, Yuda. Kalau Anda bisa lihat, ini sudah selutut saya dan kalau bisa saya informasikan, tinggi saya sekitar 170 cm. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda betapa tingginya banjir di Kampung Kebon Pala ini. Nah, kalau bisa Anda lihat, Yuda, ada tanda mungkin terhalang dengan orang yang sedang melakukan evakuasi, tapi ada tanda pengukur air yang disiapkan oleh warga sebenarnya untuk mengantisipasi kondisi banjir, untuk mengukur ketinggian air. Nah, saat ini Anda bisa lihat tandanya sudah menyentuh angka 2 meter, 200 cm atau 2 meter itu di tiang penanda ketinggian air. Kalau Anda bisa lihat ada perahu karet di belakangnya lagi, Yuda, itu kemungkinan besar, tadi saya mendapatkan informasi dari tim penyelamat dari pihak kepolisian mengatakan itu sudah mencapai 2,5 sampai 3 meter. Dan saat ini proses evakuasi sedang berlangsung. Memang sedari pagi tadi ada beberapa warga yang masih terus bertahan sebenarnya, Yuda, karena menganggap bahwa kemungkinan banjir tidak akan semakin tinggi, tapi ternyata memang semakin hari sejak pukul 7 tadi banjir perlahan-lahan sudah mulai naik. Memang sesuai yang diperkirakan oleh pihak dari BPBD sendiri yang sudah memberikan early warning system bahwa banjir kiriman dari wilayah Bogor sendiri akan mencapai di beberapa area di kota Jakarta, terlebih di daerah-daerah yang dialiri atau melewati hunian yang dilewati oleh aliran Sungai Ciliwung seperti itu. Dan saat ini untuk pintu air Manggarai sudah statusnya siaga 3, namun warga percaya bahwa ini sudah bukan siaga 3 lagi, tapi ini sudah mencapai siaga 2 karena warga di Kebon Pala sendiri ini sudah mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa dengan banjir, sehingga proses evakuasi sebenarnya sudah sangat smooth, lancar, dan apa-apa yang akan dibawa oleh warga sendiri perlengkapannya juga sudah mereka siapkan. Dan rata-rata memang hunian di daerah sini walaupun di pinggir kali itu, Yuda, memang tingkat 2. Jadi ketika ada banjir melanda cukup sampai di lantai 1 saja, warga mengatakan seperti itu. Dan juga ini sebentar, saya akan mengarah dulu kalau bisa dilihat. Nah, memang yang di rescue dulu atau yang dievakuasi terlebih dahulu adalah anak-anak, wanita, dan juga para lansia. Di daerah pengungsian juga sudah disiapkan di SD, di daerah di kawasan Kebon Pala ini ada SD yang disiapkan untuk proses evakuasi, Yuda, seperti itu. Dan memang sampai saat ini hanya disiagakan 1 kano, dan memang informasinya kalau dari pihak kepolisian sendiri yang dari pagi-pagi atau dari dini hari sudah melakukan siaga di Kebon Pala ini seperti itu. Namun yang beroperasi sendiri 1 kano karena memang warga permintaan evakuasi itu datang dari warga. Jadi tidak ada evakuasi besar-besaran seperti itu atau evakuasi massal, tapi evakuasi dilakukan ketika warga meminta untuk dievakuasi. Nah, seperti yang tadi Anda lihat tadi proses evakuasinya itu karena warga sudah meminta untuk dievakuasi seperti itu, tidak. Dan memang kalau bisa Anda lihat nih prosesnya sekarang saat ini dari suku dinas sumber daya air sendiri juga ikut turut serta untuk membantu pihak kepolisian, karena dari tadi pagi Yuda memang hanya pihak kepolisian yang berjumlah 8 orang dari pukul 5 pagi itu yang melakukan siaga memenuhi permintaan warga untuk melakukan proses evakuasi. Warga sendiri mengatakan bahwa banjir saat ini Yuda itu sebenarnya belum ada apa-apanya, jadi ini adalah hal yang biasa, lumrah yang mereka hadapi tiap musim hujan tiba, karena di tahun 2020 mereka mengatakan bahwa itu banjir yang lebih parah. Kalau yang ini belum terlalu parah menurut mereka. Jadi sebenarnya mereka sudah sangat antisipatif ya, karena hidup berdampingan, resiko hidup di daerah bantaran kali atau di pinggir kali seperti itu. Jadi semuanya sudah disiapkan, sampai bahkan desain bangunannya, Yuda, kalau Anda lihat rata-rata memang bangunannya terdiri dari 2 tingkat seperti itu. Namun sayangnya banjir yang di daerah pojok belakang, di belakang perahu karet itu sudah mencapai 3 meter seperti itu. Tadi informasinya sudah mencapai 3 meter, dan pada akhirnya warga meminta dari pihak tim rescue untuk melakukan
evakuasi seperti itu, dan proses evakuasi memang dilakukan satu persatu, entah itu barang bawaan dulu atau juga warganya dulu. Kalau dari tadi pagi lihat barang bawaan duluan seperti keperluan berangkat ke kantor seperti itu. Tadi ada pihak kepolisian yang mengambil baju atau pakaian dari warga untuk dipergunakan untuk pergi ke kantor, karena aktivitas di kantor tidak bisa terhenti karena banjir seperti itu. Jadi memang di pengungsian mereka kemudian beraktivitas seperti biasa. Bahkan tadi Yuda, sebelum banjir setinggi lutut saya di tempat saya berdiri ini, itu warga masih beraktivitas seperti biasa seperti itu. Memasak seperti biasa, pergi ke pasar, bahkan ada pasar juga itu seperti biasa. Namun memang kemudian naik 150 cm, kemudian naik 175 cm, dan saat ini tepat di pukul 8.30 sudah mencapai angka 200 cm atau 2 meter seperti itu. Dan diperkirakan memang ini akan tinggi lagi, Yuda, karena kiriman air atau kiriman banjir dari daerah Bogor itu juga terus berlangsung seperti itu. Jadi warga memang diminta untuk siaga, dan tadi warga bilang mereka tetap diminta untuk siaga melalui WhatsApp grup seperti itu, lewat pesan percakapan di grup-grup RT-nya mereka, dan mereka sudah mulai mempersiapkan apa aja yang akan dibawa seperti itu. Yuda, yang menjadi catatan sebenarnya di tempat pengungsian, tadi saya sempat melihat ada bukan beberapa lagi, tapi banyak sekali warga-warga yang mengungsi di tiap-tiap ruang kelas di pengungsian. Dan ketika saya bertanya apakah ada dapur darurat, sampai saat ini belum ada dapur darurat, dan mereka masih menunggu bantuan makan dari pihak kelurahan sendiri yang menyatakan akan menyediakan bantuan makanan untuk warga. Tapi kemudian ini mengingat ini adalah bulan puasa, jadi kemungkinan yang akan mendapatkan bantuan makan terlebih dahulu atau yang diutamakan adalah balita dan mungkin ibu hamil atau orang-orang yang sedang tidak menjalankan puasa. Yuda. Baik Irin, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Kebun Pala. Selamat bertugas kembali.